bisa. Agak ini pula ya. Oke. Oke. Jadi tentang etika ya, kira-kira share. Jadi yang perlu kita pahami pertama adalah jadi isu-isu yang sering ya. Ini perlu diperhatikan psikolog sebelum menggunakan tes. Ini sebelum ya. Sebelum menggunakan tes, yang pertama, ya wajar kita harus familiar sama tesnya. Jangan kita nggak paham tesnya, kita ambil tesnya. Ya, kita nggak ngerti itu apa, familiar. Pernah paling tidak ya, pernah kita cobakan, walaupun kita bisa sebagai asisten ini ya, asisten tester atau asisten psikolog, paling tidak kita udah pernah. Kita tahu ini gambaran tesnya kayak mana, pada siapa cocoknya, gimana cara instruksi yang benar, itu familiaritas. Ini dilakukan secara massal atau individual, itu harus paham juga. Atau bisa dua-duanya, atau hanya massal saja atau individual saja, ini macam-macam sekali ya. Jadi harus familiar sebelum kita ngambil tes atau melakukan tes. Kemudian kapan saat yang tepat untuk menggunakan tes gitu kan. Kapan saja waktu-waktu cocok gitu ya. Oke, ini enaknya kapan ya waktunya, kan kita nggak etis juga kalau ngambil tes malam-malam misalnya gitu ya. Atau anak-anak misalnya ngambil tes anak-anak, dia udah capek pulang sekolah, kita ambil tes IQ pula lagi misalnya gitu kan, udah lelah dia, macam-macam lah, itu kita pertimbangkan saat yang tepat. Itu juga nanti Bapak Ibu waktu PKPP, jangan buru-buru mau dapat data, sorong-sorong anaknya, akhirnya data yang dapat nggak valid jadinya gitu. Ini kadang-kadang bisa, ya kalau saya sih kadang-kadang gitu juga, ini saya harus dapat data ini. Jadi hajar aja lah, yang penting dapat data, padahal nggak boleh juga ya Bapak Ibu ya. Jadi harus perhatikan juga kesejahteraan psikologis ini kita ya, klien kita, yang perlu diperhatikan juga. Kemudian ikuti aturan yang benar untuk mendapatkan izin dan persetujuan terhadap tes. Misalnya tes-tes itu harus ada izin atau harus psikolog. Misalnya Bapak Ibu sekarang, misalnya kan, ini kan belum psikolog masih calon psikolog. Jadi apa aturan yang benar cara penggunaan tesnya? Misalnya konsultasi dulu dengan pembimbing yang psikolog dan sebagainya. Ya. Kemudian tempat penyelenggaraan tesnya di mana, ini perhatikan juga, jangan di kafe pula Bapak Ibu nanti buat tes rame orang ya kan, kadang-kadang kan biar enak gitu ya, biar nyaman, nggak bisa. Jadi jangan di tempat keramaian, misalnya kalau tes-tes yang sifat individual, jangan buat dia nggak nyaman gitu ya, macam-macam. Kemudian waktu juga sudah tadi. Oke, kemudian lanjut sedikit. Ini paham ya, ini gampang ya. Oke, isu etis lain apa? Pemilihan tes yang tepat. Kadang-kadang Bapak Ibu ini terutama psikolog baru ya, atau Bapak Ibu ngambil ini PKPP, semua diambil, alat tes apapun diambil, pokoknya udah dipelajari diambil. Nggak bisa, kasihan orang. Ya, pokoknya udah dipelajari, tes IQ kasih, tes kepribadian, semua tes kepribadian dikasih, semua tes IQ macam-macam dikasih ya kan. Nggak bisa, jadi harus pilih tes yang tepat. Kita harus paham dulu sebenarnya masalah klien kita apa, ya kan. Kemudian baru kita cari tes yang paling cocok. Kalau bisa tesnya itu, kalau saya ya pribadi, minimal seminimal mungkin tes yang kita kasih, cuman langsung tepat sasaran. Jangan banyak sekali ya kan, nggak tepat sasaran, bingung kita sebenarnya menembak yang mana ini, semua dikasih gitu kan. Kasihan kliennya banyak kali ngertiin tes, nanti dia trauma pula ya kan. Sama psikolog sih tes aja kerjanya, itu yang harus diperhatikan. Oke, permasalahan bahasa dan penerjemahan tes ya kan. Nah ini juga kadang-kadang
contoh yang paling sering saya ini ya, bahasa misalnya, atau dalam tes itu misal ya, saya ingat sekali itu ada tes Wessler untuk anak-anak itu ya, WSC. Ada WSC, Bapak Ibu tidak belajar, itu ada tes nanya tentang berapa jarak dari Jakarta Bandung. Nah itu kan sangat ini sekali ya, Jakarta Bandung mungkin bagi sebagian anak-anak itu nggak tahu Jakarta Bandung itu di mana posisinya, ya kan, nggak ngerti. Kalau saya suka saya ganti, saya lihat orangnya sering jalan-jalan, saya tanya Medan Brastagi. Kalau nggak tahu dia ganti aja pertanyaan. Kalau saya ya ganti, kalau dia nggak ngerti jarak Jakarta Bandung, cenderung salah orang nanti. Saya ganti, kira-kira berapa jarak dari sekolahmu ke rumah, kira-kira gitu aja. Jadi kita kan sebenarnya ingin dapat judgement, dia bisa nggak menjudge jarak yang sering ditempuhnya, kan gitu. Sebenarnya kan gitu, yang sehari-hari dilaluinya, yang sehari-hari dikerjakannya. Walaupun itu memang kalau secara tes itu nggak valid ya, dia belum valid, artinya belum diuji cobakan. Kalau saya lebih prefer menggantikannya. Bahasa juga seperti itu. Kadang-kadang ada anak-anak bahasa daerah dia lebih paham, ganti aja bahasa daerah. Ya, supaya artinya yang terukur jangan nanti kemampuan bahasanya, betul-betul yang kita ukur adalah judgement dia, kayak tadi ya, judgement dia antara jarak, tentang jarak itu. Saya khawatirnya yang terukur masalah pemahaman dia terhadap bahasa Indonesia. Kita kasihlah orang sama yang di daerah lah, yang dia mungkin sekolahnya pun pakai bahasa Indonesia pun jarang, daerah-daerah satu daerah yang agak terpencil misalnya gitu kan, ya susah kan, memahami bahasa kita aja pun susah gitu. Jadi kita pas kita tes hasilnya jelek, salahnya di mana? Bisa jadi salah dia nggak ngerti bahasanya, bukan dia nggak pintar misalnya. Itu harus diperhatikan Bapak Ibu, hati-hati gitu dengan penggunaan alat tes. Begitu juga ketika kita bangun alat tes, harus perhatikan bahasa yang mudah dipahami, gitu ya. Kemudian bentuk atau tipe tes, kita harus tahu nih tipe tesnya bentuknya kayak mana. Kita udah familiar tadi di depan. Benar, harus tahu juga bentuknya, apakah butuh pensil, butuh kertas, butuh alat tes yang lain. Kita harus tahu juga. Ya, jangan blank kali ya, bentuknya seperti apa, kira-kira bertahulah gambaran secara umum. Kemudian mencari dampak administrator terhadap kinerja tes dan mencoba minimalisir. Kita tahu bahwa kemampuan tester itu bisa berpengaruh terhadap hasil tes. Itu harus kita pahami juga. Kemampuan, tempat, cara kita memberikan instruksi, cuaca, kondisi subjek, itu harus kita sadari juga. Dan kita coba minimalisir semuanya itu. Ya kan? Jadi kita harus persiapkan macam-macam lah, supaya misalnya kalau dia supaya testernya apa yang seragam lah, misalnya apalagi yang dia klasikal gitu ya, klasikal beberapa kelas, kalau bisa, kalau itu kita upayakan seragam semua cara menyampaikannya. Kalau dulu di training dulu beberapa tester misalnya ambil data di kelas yang berbeda atau di kelompok yang berbeda, mau kita bandingin, pastikan semuanya berjalan dengan standar, jangan nggak standar. Misalnya kalau kayak tadi, misalnya bahasa tadi, kalau semua harus mengubah bahasa, semua mengubah bahasa. Jangan satu kelas saja, nanti takutnya lain hasilnya, bukan gara-gara nggak bisa anaknya, cuman masalah pemahamannya nggak pas aja. Oke, kemudian kalau kita perlu minta bantuan selama tes kelompok, ini kita perhatian juga ya. Orang yang mungkin minta bantuan selama tes kelompok, kita perhatikan juga. Ya, minta bantuan misalnya nanya ya, atau memahami soal, itu harusnya testernya yang harus peka ya. Misalnya minta dia nanya sama kawan misalnya, itu artinya dia nggak ngerti, kita coba datangi misalnya kalau tes kelompok. Jadi kita bisa cek paham nggak dia orangnya. Kemudian kejelasan instruksi dan penggunaan contoh praktis, harus ada contoh-contoh. Jadi setiap tes itu, makanya setiap tes psikologi itu harus ada contoh di depannya, terutama tes klasikal ya. Nanti kalau Bapak Ibu lihat Tiki, apalagi ada contohnya yang kuning itu apa sih namanya? Ya, itulah ya, alat tes psikologi itu rata-rata ada contohnya. Bapak lupa nama tes IQ yang Unpad tuh. SPM, Pak. SPM ada contoh. Satu lagi yang mirip-mirip Tiki itu, aduh, sering dipakai. IST, Pak.
ST kan ada contoh ya kan, semuanya ada contoh, jadi harus jelas instruksinya. Ini harus diperhatikan ya kan. Begitu juga ketika kita buat alat tes baru, kita harus pahami betul bentuknya kayak mana, kemungkinan kesalahannya gimana, kita harus pahami juga. Ya, kemudian kejelasan instruksinya, contohnya perlu dikasih kalau buat alat tes baru, konstruksi alat ukur baru. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kan berapa tahun lalu itu saya kan bekerja di SMP, Pak. Jadi sekolah itu melakukan tes IQ, mendatangkan psikolog dari Bapak itu kalau nggak salah dari Surabaya. Beliau datang sendiri. Kemudian di sekolah itu yang menjadi testernya itu bukan testinya itu yang memberikan tesnya itu guru-guru diminta, Pak, tanpa ada kayak briefing apa-apa. Jadi kita dikasih ini ya, Bapak Ibu tolong kasihkan tesnya sama anak-anaknya. Jadi kan kalau saya istilahnya kan kita basicnya psikologi, jadi paham tatanannya pemberian tes. Tapi teman-teman saya yang lain kan tidak mengerti bagaimana cara pemberian atau penyajian tes IQ-nya itu. Jadi yang menjadi dilema saya kemarin itu ini valid nggak ya hasilnya? Karena menurut kita kan ada standar, Pak, kalau pemberian tes gitu kan. Sedangkan beliau ngasih ya udah nggak apa-apa Mbak, itu bisa kok katanya kayak gitu kan. Jadi saya bingung ini gimana jadinya seperti Tes itu. IQ ya? Iya, Tes Pak. IQ-nya pakainya waktu itu. Gimana, Pak? Tes apa dipakainya kalau ingat? Tes apa ya, Pak? Gimana? Ya, sebenarnya para prinsipnya nggak boleh kalau selain psikolog alat tes. Cuman kan kita tahu ada klasifikasi tes ya. Bapak udah tahu juga klasifikasi A, B, C. Kalau A itu ya psikolog lah ya. Kalau B boleh latar belakang psikologi. Kalau C boleh orang umum. Yang C ini apa? Tes prestasi misalnya kan. Apa TPA misalnya gitu ya, kesepakatan skolastik gitu, itu alat tes yang dibangun, boleh psikolog yang bangun, boleh orang-orang lain juga. Tapi kalau tes atau tes yang sifatnya kayak apa, inventory itu masih bisa yang C orang ini, cuman interpretasi tetap oleh psikolog paling tidak, itu boleh. Makanya tergantung sekali sama alat yang digunakannya. Tapi kadang-kadang gini, saya baca beberapa tulisan tentang konselor di lulusan misalnya bimbingan konseling di universitas pendidikan misalnya gitu yang atau Unimed dan yang mirip-mirip itu. Nah itu mereka kadang-kadang merasa berhak juga bisa ini tes psikologi gitu kan. Ya kami kan konselor perlu tahu. Tapi itu masalah lain lagi ya, kita nggak ngerti juga mereka yang dikasih tahu pada waktu mereka kuliah seperti apa gitu kan. Yang jelas kalau kita sebagai psikolog, kita lah ya, ada alat tes yang tak boleh kita kalau kita belum psikolog. Itu aja yang perlu kita pahami. Kita ingat aja level-level itu, level ini. Itu kalau Bapak Ibu ingat yang tes-tes kepribadian seperti grafis gitu-gitu ya, dan tes-tes IQ yang individual, WSD dan sebagainya itu ya, DB itu nggak bisa. Tapi kalau kayak tes IQ yang sifatnya kayak second layer itu atau kelas B itu bisa, misalnya kayak CETID itu masih bisa, yang sarjana aja ya, gitu ya, sarjana saja masih bisa mereka ngasih. Dan ini juga kadang-kadang dipakai sama tahun-tahun kita yang juga tamat di psikologi S1, mereka di satu tempat, mereka kasih aja alat tes yang itu ya, nggak apa-apa terus ini kan tahu juga hasilnya seperti apa. Fine kalau itu, tapi tidak-tidaknya penggunaan alat tes harus seperti sama psikolog. Kalau dia nggak punya psikolog yang bisa mensupervisi dia, bahaya juga. Karena Bapak Ibu ingat sumpah kalau pertama di S1 psikologi, bahwa ada dalam penggunaan alat tes itu harus seperti sama psikolog. Ini masalahnya kalau kita agak payah ya kalau di luar
komunitas psikologi agak payah kita menyempritnya ya kan, sekitar begininya agak repot. Itu masalah itu, makanya betul undang-undang layanan dan pendidikan psikologi itu untuk mengatasi masalah-masalah itu untuk orang-orang yang nggak berhak. Harus ada payung hukumnya lah sekarang. Kalau dulu susah kan. Jadi Bapak Ibu perlu dalami lagi lah, saya kan terlalu dalam ya, terbaru tentang layanan dan pendidikan psikologi. Jadi begitu Bu Margaret, bisa dijawab level belah nilai persamaan. Ada lagi pertanyaan? Mulai lanjut itu ya. Nah ini kemudian setelah tes diberikan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita udah ngambil data, ya kan? Mau diapain ini data? Nah, kita harus kasih, yang pertama itu, kita harus gunakan norma yang tepat. Jangan nanti norma untuk anak SD kita pakai sampelnya anak SMP atau sebaliknya. Nggak bisa, atau norma untuk yang sarjana kita pakai anak SMA, misalnya gitu ya. Norma yang tepat ini juga bagian dari etika dalam pengukuran psikologi. Karena norma yang salah bisa membuat interpretasinya salah. Ini kan terutama yang klasik ya. Jadi norma itu biasa untuk yang classical test ya, IQ gitu ya, klasik. Itu pakai norma biasanya. Kalau tes kepribadian kan biasanya nggak kayak bisa juga sih mengklasifikasikan orang pakai norma yang harus tepat. Kecuali tes-tes yang sifatnya ipsatif ya, yang dari dia sendiri nilai, misalnya kayak DSC, ipsatif, kemudian apalagi ipsatif itu EPPS misalnya, itu bisa kita di antara dia kita bandingkan. Kalau udah bandingkan sama kelompok, itu pun ada bandingan kelompok juga sebenarnya kalau kita dalam konteks tes ya, JPPS itu ada juga norma kelompoknya. Jadi harus kita lihat betul norma yang tepat, harus nggak boleh sembarangan. Kemudian kita harus peka juga terhadap faktor latar belakang, misalnya si orang yang kita tes ya, misalnya latar belakang pendidikannya, sosial budayanya, sosial budaya, kemudian sosial ekonomi, itu kita harus pahami juga. Jangan kita langsung cepat sekali ngejudge, misalnya. Yang enak misalnya gini ya, kalau tes-tes kayak WSC itu yang agak saya kuasai misalnya ya. WSC itu kan ada dia OIQ ya misalnya. OIQ itu original IQ misalnya untuk menilai ini orang sebenarnya cerdas. Tapi tes secara keseluruhannya mungkin dia hasilnya nggak bagus, performanya nggak bagus. Jadi kita harus paham juga. Mungkin karena latar belakang, bisa jadi kayak saya bilang tadi, bahasa dia nggak paham, itu bahasa kita sampaikan gitu ya. Kemudian nah, istilah-istilah yang kita tanyakan mereka nggak paham, nah itu juga harus diperhatikan. Ingat aja, ini terutama yang suka ngejudge ini kan tes IQ ya, sering ngejudge ya. Judgement itu untuk tes IQ itu yang bahaya nih. Jika kita ngejudge, kita udah bilang dia pinter nggak pinter, cerdas nggak cerdas, rata-rata di bawah rata-rata, itu bahaya. Jadi kita peka terhadap faktor-faktor latar belakang. Karena ingat, tes-tes IQ itu sangat paper and pencil dan itu gaya sekolahan banget gitu ya. Gaya anak sekolahan banget. Jadi kalau kita mengetes anak-anak yang mungkin kecerdasannya mungkin nggak bagus, sekolahnya mungkin nggak tuntas atau apa, kita harus perhatikan. Atau mereka sekolah cuma di tempat-tempat yang mungkin akses pendidikannya kurang berkualitas, nah itu kita bisa perhatikan. Begitu juga kalau misalnya kita tes karyawan ya misalnya. Karyawan kalau level-levelnya dia pendidikannya sarjana ke atas, fine, kita gampang melakukan penilaian. Tapi kalau level-level SMA ke bawah, SMP, buruh misalnya, kalau kita tes, nah itu kita perlu pertimbangan juga latar belakangnya. Nah, lihat juga penggunaan tesnya. Kalau levelnya gini, tesnya apa yang cocok. Kemudian orang yang udah tua misalnya kan, latar belakang. Kita kasih tes misalnya kayak SPM atau tes-tes IQ yang untuk anak-anak muda kayaknya kesannya gampang. Cuman orang-orang udah senior, udah sepuh, udah 50 tahun kan kita kasih tes misalnya kayak Kraepelin, apa ya, tahunnya Kraepelin apa tuh tesnya? Kok
Pauli, Pak. Iya, Pauli itu kita kasih sama orang umur 50 tahun dan dia melamar untuk posisi misalnya general manager, misalnya gitu kan, atau direksi. Itu kita perlu perhatikan juga. Nggak perlulah kita kasih sampai tes yang kayak gitu. Ada kita paham tentang latar belakangnya ya. Kalaupun misalnya ada psikolog yang mungkin ada prosedur dia harus ngasih tes itu, ya kita cek juga. Karena mungkin gini ya, kadang-kadang gini, di perusahaan ini unik-unik ya. Ada ya, kalau level ini dia harus alat tesnya ini. Bapak ini udah tua, levelnya memang masih rendah ya kan. Kita kasih lah karena prosedur, kita kasih tes misalnya kayak Pauli ya, teler lah dia, kira-kira gitu ya kan. Kita harus paham juga. Jadi sebagai psikolog kita harus paham juga mana yang, ingat ya, dalam integrasi tes itu ada yang harus dieliminasi, ada yang memperkuat, ada yang memperlemah ya kan, diagnosa kita atau keputusan kita. Jadi kita harus paham betul mana yang perlu kita ambil jadi pertimbangan, mana yang tidak, itu perlu. Kemudian problem fisik dan dampak terhadap interpretasi tes ya. Kita harus pahami juga, misalnya ada siswa atau kayak tadi juga fisik tadi ya, usia, kita ada kekurangan fisik, dia melihat agak payah gitu ya, waktu sementara tesnya harus ada instruksi yang harus melihat misalnya begitu. Kemudian keterbatasan fisik lainnya lah yang harus kita perhatikan. Jadi ketika menginterpretasikannya, perhatikan faktor ini. Jangan kita psikolog itu, alat tes, ingat ya Bapak Ibu ya, alat tes ini bukan satu-satunya cara untuk memberikan penilaian kepada orang. Jadi ini adalah salah satu alat ya, tools ya. Kalau tools itu kan ada yang berguna, ada yang enggak ya kan. Jadi kita harus bisa pilah-pilah mana yang berguna, betul-betul mendukung untuk menegakkan diagnosa atau memutuskan sesuatu, mana yang tidak, atau mana yang ya ini nggak bisa dipakai, ini kita pakai gitu. Itu harus keterampilan untuk mengasah, itu pun harus Bapak Ibu latih ya. Cara ngelatih gimana? Nanti banyak-banyak buat laporan, sering-sering buat laporan psikologi, sering-sering lakukan tes. Kalau nggak diasah, hilang kayak pisau juga, nggak pernah diasah, nggak tajam kan. Jadi ada nggak psikolog yang nggak bisa menginterpretasikan tes? Ada, udah lama dia selesai kuliah, nggak pernah dia melakukan tes. Disuruh lakukan tes, biasanya agak lain dia, gitu kira-kira. Jadi harus apa istilahnya, harus diupdate lagi. Walaupun dia udah psikolog, misalnya kayak Bapak Ibu ya, misalnya, saya dulu misalnya selesai psikolog, saya berangkat kuliah sampai lama sekali, ya pulang saya refresh lagi dulu, karena saya nggak pernah berpraktek selama lebih dari 4 tahun misalnya gitu kan. Ya saya tanya-tanya dulu, baca-baca lagi dulu, nebeng-nebeng sama orang dulu. Itu padahal baru 4 tahun tuh udah mulai lupa. Apalagi yang sampai puluhan tahun dia nggak pernah megang, dia bilang aku psikolog, cuman kan nggak apa ya istilahnya, ketajaman dia untuk menginterpretasikan tes itu jadi beda. Itu harus diperhatikan juga. Bapak Ibu juga jangan mentang-mentang psikolog nanti saya bisa semua, belum tentu. Kita juga kepakaran kita ini kan bukan tak terbatas. Terutama tes-tes yang sering kita lakukan, kita akan paham betul cara interpretasi. Tapi kalau tes-tes yang sering kita lakukan, jangan sok-sok paten, kira-kira gitu. Jangan malu belajar sama kawan-kawan, sama kolega kita, ini harusnya gimana, nggak apa, nggak masalah. Belajar aja, tanya aja. Kemudian apalagi memberikan umpan balik yang bermakna. Oke, hasilnya setelah lakukan tes untuk apa? Kita kasih umpan balik, kasih feedback. Ini hasilnya begini, ini hasilnya gini. Kira-kira begitu. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Itu jelas ya? Ada chat apa nih? Oke, kita lanjut lagi. Ini, mohon maaf ada suara-suara latar belakang anak-anak ini baru pulang sekolah, anak-anak ini ya, agak ribut sedikit. Nah, kemudian APA bilang etika tentang ini, mungkin ada yang mengulang sebagian, cuman nggak apa-apa. Ya, kalau APA bilang tentang etika ini, kalau harus melakukan rekomendasi kalau mereka ada temuan-temuannya
ya, ada informasi dan teknik yang cukup untuk mensubstansikan penemuan mereka. Jadi kita nggak boleh sembarangan kita ngetes orang karena misalnya satu alat tes. Kalau kita udah bilang, oh dia gini, apa contohnya? Misalnya gitu ya, banyak, pernah nggak Bapak Ibu ada contoh? Abi lagi speaking loh. Bentar ya, anak polisi. Oke. Jadi kita ketika buat kesimpulan, pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman? Ada satu lembaga atau institusi dengan satu alat tes saja udah bisa menjudge seorang seluruhnya. Nah itu hati-hati. Misalnya apa? Misalnya dengan sidik jari saja, tahu semua orang akan kayak gitu dan selamanya kayak gitu. Itu agak repot juga kita. Enak sekali kalau gitu, nggak usah jadi psikolog aja kita kan. Ikut aja training itu murahnya, paling mahal 10 juta. Jadi psikolog Bapak Ibu berapa? Setiap semester bayar berapa? Ngambil data bayar berapa? Uang makannya selama 2,5 tahun berapa ya kan? Agak repot juga ya kan? Enak juga kayak gitu. Tapi jadi set. Wah, Anda begini, ini nggak akan berubah selamanya. Ya, repot, enak sekali jadi menilai orang seperti itu. Ya, itu harus hati-hati. Kita sebagai psikolog tak boleh hanya satu alat tes kita putuskan. Kalau dia misalnya ada orang yang kita misalnya pakai alat tes, misalnya sidik jari salah satu alat, fine, nggak ada masalah, tools saja. Masalah tools kepribadian, nggak apa-apa kita bandingin sama yang lain. Kan kita cross check mana yang bisa kita pakai mana enggak. Ya kan? Begitu juga ketika Bapak Ibu nanti buat alat tes, saya rancang sebuah alat tes yang ini super apps misalnya gitu kan. Super app, pokoknya semua sini tes di sini satu tes ini aja dengan hanya sebentar ngajarin tes ini, tahu kecerdasan, tahu ini, tahu itu, tahu masa depannya. Wah, ada betul. Ya Bapak Ibu itu harus dipahami juga. Hati-hati, Bapak Ibu mungkin ada terlibat di bidang-bidang itu, kasih ini aja, kasih pengertian bahwa fine ini satu tool psikologi, fine nggak ada masalah, gitu ya. Sebagai tools asal jelas aja lah. Nanti ada jelasin ya tentang psikometrinya itu yang kita lakukan selama itulah proses membangun sebuah tes. Apakah dilakukan dengan langkah-langkah itu atau tidak? Kalau tidak ya nggak bisa dipercaya, kira-kira gitu aja. Yang kedua, standar penggunaan asesmen, minta psikolog administrasi, adaptasi, men-skor, menginterpretasi, menggunakan berbagai teknik, wawancara, tes instrumen, dengan suatu cara dan tujuan yang tepat dan terang dalam terang riset yang ini ya, ini salah terjemahan. Ya jadi kita harus ini, kalau mengadministrasi semuanya lah, administrasinya, mengadaptasi adaptasi skornya kayak mana, interpretasinya kayak mana, wawancaranya gimana caranya, apa ya, sesuai dengan tujuan lah. Jangan semua dikasih seperti saya jelaskan tadi. Kemudian psikolog mendapatkan kesepakatan resmi bagi layanan asesmen, evaluasi diagnostik, informasi pada individu dengan keterbatasan dan kemampuan buat kesepakatan. Jadi kalau ada individu-individu yang nggak bisa buat kesepakatan, contohnya siapa? Anak-anak misalnya, kan nggak bisa buat kesepakatan dengan kita. Kita harus tahu juga, misalnya dari orang tua atau dari mana lah gitu ya, atau dari guru misalnya gitu, dan sebagainya. Misalnya kayak informed consent kalau untuk yang sakit kan keluarganya diminta misalnya. Yang keempat, psikolog harus memastikan data, ini tanggung jawab kita nih Bapak Ibu. Data tes individu bebas dari penyalahgunaan atau keseluruhan penginterpretasian data atau tes. Jadi jangan sembarangan nyerakkan data, meletakkan alat-alat tes di mana-mana. Orang akan menginterpretasikan macam-macam, gitu. Padahal belum tentu kayak gitu. Kira-kira gitu ya, artinya penyalahgunaan. Ya. Bahkan kadang-kadang bos, Bapak Ibu sendiri misalnya mungkin di perusahaan, bos itu nggak boleh juga langsung dikasih mentah-mentah. Dia salah paham gitu ya, harus dikasih yang sudah kita olah, yang kita siap untuk dilaporkan, karena bisa jadi beda-beda. Oke, hati-hati ya interpretasi sama penyalahgunaan hasil. Psikolog harus mengembangkan tes lain. Psikolog yang mengembangkan tes lain ini dia saya bilang tadi, harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat dan pengetahuan ilmiah tentang rancangan tes. Ini sering kita pelajari hari ini. Jadi Bapak Ibu,
seorang psikolog harus punya kemampuan, harus tahu setidak-tidaknya pengetahuan bagaimana prosedur psikometrinya satu alat tes. Jadi ketika kita berdebat atau misalnya berargumen tentang apakah alat tes ini valid atau tidak, kita dasar kita apa? Prosedur psikometri aja. Bagaimana proses yang sudah dilakukan dalam pengembangan alat tes itu? Kalau kita ragu misalnya satu alat tes, kan gampang ya. Jadi pengetahuan standarisasi, validasinya, mereduksinya, perekomendasian penggunaannya dan sebagainya. Ini harus kita pahami betul ya. Jadi prosedur psikometri yang kita kuasai. Inilah yang sedang dikasih tahu ke Bapak Ibu. Prosedur psikometri dalam membangun sebuah alat ukur. Jadi seorang psikolog mustahil dia nggak tahu psikometri. Atau bisa dibilang seorang psikolog nggak tahu psikometri diragukan psikologannya. Kira-kira gitu ya. Dia tahu nggak harus ahli fine gitu ya, nggak harus ahli misalnya harus bisa. Tapi kan Bapak Ibu dengan diminta ngerjain tugas selama proses-proses ini dari S1, S2, Bapak Ibu paham, oh sebelum merancang alat tes, teorinya harus tahu dulu. Udah teorinya tahu apa, dimensi-dimensinya apa, kemudian indikatornya apa item yang cocok. Kemudian diapain item ini, dianalisis dulu itemnya, ya kan, dicek dulu, dicek ke para ahli-ahli betul nggak kata-katanya. Sudah itu diapain lagi? Diuji coba. Ya namanya tes ya. Kalau tes dia harus, kalau konselor tes ini pendekatannya sangat kuantitatif, pakai angka-angka. Ada tes uji coba, valid enggak, reliable enggak, dengan berbagai metode. Kita tahu banyak metode bagaimana untuk menguji item. Ada yang pakai model ART atau model test teori, ada classical test teori, ya kan, mau pakai classical pakai faktor analisis, atau cuma mau pakai daya beda item atau realitas yang sederhana misalnya gitu ya, atau pakai model RAS, ada pakai model macam-macam, ada banyak sekali cara untuk melakukan proses-proses psikometri dalam sebuah alat tes. Oke, ini kemampuan basic ya, seorang psikolog harus bisa, nggak bisa enggak, karena Bapak Ibu sehari-hari menggunakan tes. Kalau Bapak Ibu nggak paham prosedur tes itu dibangun, maka macam mana gitu kan, nggak bisa. Oke, kemudian lanjutan lagi, psikolog harus mempertimbangkan tujuan asesmen selain beragam faktor lain. Ketika meniterasikan hasil tadi udah juga kita bahas ya, pertimbangan tujuannya. Kemudian psikolog nggak boleh mempromosikan, ini tadi ya, psikolog nggak boleh mempromosikan penggunaan teknik psikologis oleh individu yang tidak berkualifikasi, kecuali tujuan untuk pelatihan dan supervisi. Jadi nggak bisa ya, penggunaan teknik kita kasih tahu ke orang ya, ini caranya kayak tadi menjawab pertanyaan Margaret tadi misalnya, orang lain yang tidak berkualifikasi. Ya, kecuali kayak Bapak Ibu kan, Bapak Ibu belum berkualifikasi nih sebagai pemberat, tapi kan diajarin kan, fine, nggak ada masalah. Nah, kan gitu di penggunaan alat tes, diajarin tentang WSC, diajarin tentang tes kepribadian, 16PF dan sebagainya, nggak masalah. Itu tujuan pelatihan, ini tujuan pelatihan atau supervisi. Jadi Bapak Ibu ketika ngambil di lapangan, statusnya sebenarnya di supervisi sama psikolog, dosen pembimbing, yang nggak boleh sebenarnya Ibu ngambil data tanpa sepengetahuan pembimbing Bapak Ibu. Itu maksudnya ini ya. Kemudian psikolog nggak boleh mendasarkan mereka atau keputusan intervensi pada tes yang sudah usang atau penelitian. Ini nggak boleh sebenarnya. Nah ini jadi IP ini agak baru dia ya, dibilang kalau kita sebenarnya tes-tes kayak tadi apa tes yang udah agak usang tadi sebut IST ya. Tahun 73, udah berapa tahun itu? Lebih tua daripada umur saya misalnya gitu. IST itu muncul. Harusnya sebenarnya nggak boleh dipakai-pakai lagi karena udah usang, udah hampir 50 tahun, hampir 5 dekade ya kan. Setengah abad udah usianya hampir. Jadi agak meragukan sebenarnya ketinggalan zaman itu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu psikolog yang belajar tentang psikometri sebenarnya juga membuka ruang pada Bapak Ibu untuk membangun tes-tes baru. Nah, kira-kira gitu. Ini sebenarnya tahu prosedur pembuatan alat tes baru, tahu prosedur adaptasi alat tes yang baru. Jadi Bapak Ibu punya kemampuan, punya keahlian, punya kompetensi untuk mengembangkan alat tes baru. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, sebenarnya ada peluang-peluang untuk mengembangkan alat tes. Jadi kitalah, kalau nggak kita siapa lagi? Di psikologi USU ada beberapa kali kita buat alat-alat tes baru ya, tes-tes ada beberapa kita cobakan.
USU misalnya untuk tes penalaran umum ya, menurut kita buat ada USU General Reasoning Test, USU UGRT namanya, itu kita buat sebagai pengganti paling tidak kecerdasan umum lah ya, penalaran umum atau kecerdasan umum kita cek di situ, supaya mengganti tes-tes yang udah usang tadi itu. Jadi Bapak Ibu dimanapun nanti Bapak Ibu ditempatkan, Bapak Ibu harus punya kemampuan merancang tes baru gitu. Ya, sebenarnya salah kita pakai kayak yang tadi itu apa tadi? ISD tadi. Kalau Tiki masih fine lah ya, masih puluhan tahun lah ya, masih nggak terlalu. Ini udah hampir setengah abad, 50 tahun, 5 dekade. 9, psikolog harus menggambarkan secara akurat tujuan, norma, validitas, reliabilitas, menghasilkan prosedur dan kualifikasi apapun yang berlaku bagi pengguna tes. Jadi kita harus tahu ini, tes yang kita pakai, kita harus tahu valid atau enggak. Normanya ke siapa, harus tahu kita. Harus pasti tahunya. Misalnya ada tes kecerdasan Tiki ya, Tiki itu bisa macam Tiki D, Tiki M, Tiki T, tinggi ya, kita harus tahu penggunaannya, reliabilitasnya, aplikasiannya, prosedurnya, scoringnya, administrasinya, semua psikolog harus tahu. Ya, harus tahu dan bisa ya. Jangan Bapak Ibu nggak tahu ya cara penggunaan alat-alat tes itu. Kemudian psikolog harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memastikan kalau penjelasan hasil asesmen diberikan kepada individu yang bersangkutan atau wakil ditunjuk. Jadi harus tahu kita. Kadang-kadang kita kalau perusahaan kan diminta atasannya, kita boleh jelas sama siapa kita boleh ngasih laporan ini. Atau ke anak-anak, sama siapa, ke guru kah, ke orang tua kah, kepala sekolah kah, misalnya. Macam-macam ya, kemana arahnya. Jelas, psikolog harus berupaya menjaga integritas dan keamanan bahan tes dan teknik asesmen lain yang konsisten dengan kewajiban hukum dan kontrak. Ya, kita ada hukum misalnya undang-undang tadi, apa yang boleh, apa yang tak boleh gitu ya. Kita jaga ini keamanan bahan tesnya, tak boleh sembarangan. Makanya ketika kita ngetes itu, misalnya nanti bahkan ketika siap tes ngasih instruksi itu harus kalau di papan tulis dulu, di papan tulis dihapus. Misalnya ya, bahan tes nggak boleh kececeran, berapa yang keluar, berapa yang balik, berapa yang nggak dipakai, harus itu tercatat semua. Alat tes yang keluar dari yang kita gunakan. Jadi supaya kita bisa memastikan ini nggak kececeran alat tes. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut ya, dipaham ya. Oke, sudah selesai. Untuk etika, ada yang perlu diskusi sebentar ya, saya mandi dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, siapkan dulu.
Oke Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan, boleh. Ada perlu didiskusikan. Kalau nggak ada yang didiskusikan, kita akan fokus ke penyelesaian laporan ya. Ini sebenarnya ini ganti kuliah sebentar, kemudian sekaligus kita masuk kuliah selanjutnya tentang pembuatan laporan. Dan sampai mana Bapak Ibu laporannya? Baru melengkapi pendahuluan, Pak. Pendahuluan, waduh masih lama. Kita presentasi minggu depan. Hah? 2 minggu lagi atau selama masa ujian itu kita presentasi nanti. Selama masa UAS ya. Mungkin di Januari. Ini makanya kalau ada kesempatan ini, saya udah ngasih contoh. Oh iya, Pak Zul kemarin waktu ngasih contoh penggunaan analisis item respon tadi pakai apa? Item respon teorinya pakai alat tes apa? Softwarenya apa? Ada yang ingat nggak? JASP. Item respon teori yang saya kasih itu kan kemarin, yang cara laporan yang saya kasih kemarin itu kan laporan apa itu? Analisis faktor ya. Analisis faktor ya. Cuma berarti itu klasikal, itu masih klasikal tes teori. Yang modern tes teorinya saya belum kasih contohnya, sebentar saya carikan dulu. Nah. Terlalu ribet. Oke, saya ada kirim nanti, ini ada sekitar 2 contoh ya untuk aplikasi RAS ya, untuk validasi instrumen. Ini bagus nih. Ada pertanyaan nggak dulu sambil saya nyari ini dokumennya di mana saya letak? Ada pertanyaan? Tentang tugas saja, tentang tugas boleh juga. Tentang tugas ada masalah ya. Izin bertanya Pak tentang aplikasi Jamovie-nya, itu kan udah pernah saya coba download tapi nggak berhasil Pak. Kira-kira gimana ya Pak? Ada linknya tuh gimana Pak? Jamovie, kemarin udah saya kasih linknya belum? Belum Pak. Harus cari sendiri, bisa itu Jamovie, klik aja. Kan udah besar-besar, rasa dikasih tahu. Ada Pak, tapi gagal terus downloadnya Pak, udah beberapa kali. Ya sesuaikan, kalau laptopnya Apple pakai yang Apple, kalau laptopnya pakai apa namanya biasanya apa, Mac or Windows, jadi tergantung, pilihlah mana yang cocok. Jadi dia ada pakai Linux, Windows, pilih sesuaikan aja. Saya kasih linknya lah. Nggak pakai Jamovie pun tak apa, yang lain pun bisa. Sudah saya kasih. Segera buat laporannya. Ini individual pula ya, individual ya. Satu lagi saya kasih yang RAS. Kalian pernah belajar pakai ini, kalian soft ya, WinStep. Ada dikasih tahu nggak WinStep kemarin?
Ada nih? Belum, Pak. Win step belum. Ya. Saya kasih sedikit saja tentang win step, nanti kalian boleh buat laporannya, sesuaikan nanti dengan yang bentuk apa-apa saja yang perlu dilaporkan kalau kita melaporkan item respon teori atau model tes teori atau rush model ya. Salah satu item respon teori itu rush model. Bentar, di mana saya letak itu ya? Oke. So, udah berapa terkumpul ininya? Subjeknya. Kalau saya, Pak, 90, Pak, masih. 90. Alat ukurnya alat ukur apa itu? Yang saya buat sendiri, Pak. Apa tentang apa? Kebahagiaan. Bahagia. Izin bertanya Pak, terkait dengan jumlah partisipan atau subjek itu kan kalau dari si Crocker dan kawan-kawan menyatakan item kan dikali 5 partisipannya kan Pak, 5 sampai 10. Nah, apakah harus seperti itu Pak? Sedangkan kalau misalkan itemnya itu banyak, contoh 86 dikali 5 minimal, kan harus 400 lebih gitu kan Pak? Atau kalau dari Azor atau beberapa ahli itu kan menyatakan subjek 100 saja sudah bisa. Itu gimana ya Pak? Jadi kalau dia pakai analisis faktor paling nggak berapa jumlah item dikali dengan jumlah pilihan jawaban. Kalau itemnya ada 20, dikali jumlah pilihan jawaban 1 sampai 5, 5 kali 20 lah 100. Nah, kira-kira gitu. Oke. Share. Nih. Saya kasih link untuk CFA untuk yang item respon teori ya. Dia pakai win step itu ngerjainnya. Saya buka aja lah dulu ya biar Bapak Ibu paham ya apa aja yang perlu dilakukan kalau dalam ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan dulu lagi ya? Pak, izin bertanya, berarti untuk yang Januari itu kan kita presentasi Pak, hasil dari yang telah kita buat, terus setelah itu ada pengumpulan laporan lagi Pak, setelah presentasi, atau UASnya itu presentasi saja Pak? Presentasi itu UAS ya nggak ada lagi, makanya bagus-bagus Bapak Ibu buatnya. Oh gitu Pak. Nanti takutnya penilaian cuma dari situ, nggak ada ujian kayak S1. Ujiannya cuma itu aja. Jadi Pak, sebenarnya saya mau nanya, berarti yang dipresentasikan tuh benar-benar hasil dari apa kita kan dari try out gitu, hasilnya itu aja ya Pak ini presentasikan dengan teori dan lain-lainnya. Ya, yang sesuai dengan yang saya kasih itulah modelnya, laporannya itu, lampirkan nanti blueprintnya, lampirkan nanti alat tesnya, lampirkan data lampirkan dalam bentuk ini aja, link aja datanya gitu ya. Alat tesnya, datanya, blueprintnya, teorinya kan ditulis aja dalam bentuk laporan kemarin kan. Oke Pak. Berarti kalau misalnya saya itu kan saya menggunakan
Google Form. Berarti itu saya screenshot semuanya gitu Pak. Gitu ya Pak. Ditunjukkan secara atau Ya. link aja gitu. Kalau Google Form link aja sama screenshot. Supaya kelihatan aja. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Itu satu, kemudian ini. Ada lagi? Waktu pelajaran analisis item dengan menggunakan ini pakai apa? Kayak mana caranya kemarin Pak Zul ngajarin Pakai SPSS Pak. SPSS pakai. Itu saya kasih contoh untuk apa? Untuk rush model ada 2 itu ya. Yang pertama sama yang kedua itu sudah saya kasih. Ini ya saya ini ya. Nah, supaya Bapak Ibu bisa dua-dua, bisa modern test teori sama klasikal test teori. Jangan cuma satu aja, udah S2 soalnya Bapak Ibu. Kalau masih S1, satu aja boleh. Misalnya cuma satu, fine, dan cukup juga itu. Kalau udah master, harus bisa dua-dua. Nah, ini ya. Pak. Kok saya ngapain? Nah, ini aplikasi model Rush pada pengembangan software skala efikasi diri ya. Perusahaan karya mahasiswa. Yang perlu dilaporkan apa? Ini latar belakang fine, teori berarti ya. Teori, kenapa latar belakang harus perlu alat tes itu, teorinya. Nanti Bapak Ibu boleh aja, misalkan untuk teori tentang kenapa pakai ART, boleh Bapak Ibu kutip dari sini fine, tidak ada masalah lagi. Ya, ambil kenapa, misalnya pakai klasikal teori kenapa ART lebih powerful atau lebih superior dibandingkan klasikal test teori, boleh lah ini supaya Bapak Ibu juga paham juga kenapa harus itu ya, harus pakai ART. Ini juga metodenya, mulai dari sini perlu dilaporkan sekali itu metodenya, mulai dari partisipannya siapa, contohnya siswa SMA, tahapan-tahapan penelitiannya apa. Pertama ini ceritain ya pengembangan ukur ya. Pertama apa, identifikasi tujuan ukur, konsep teoritis, teorinya kan udah ini kan udah kita lakukan ya. Nah, tinggal menuliskannya sebenarnya Bapak Ibu ini sebenarnya sudah lakukan pelan-pelan, sudah kita lakukan dalam kuliah-kuliah kita. Kedua ini rumuskan aspek perlakuan di indikatornya. Udah blueprint dalam bentuk blueprint ya. Blueprintnya udah jelas, udah blueprint. Ini blueprintnya contohnya dia dibuatnya blueprintnya seperti apa. Aspek, indikator, contoh item. Kalau di sini contoh item karena dia terbatas karena jurnal kan. Nanti kalau Bapak Ibu aspek, indikator, itemnya semua. Nanti Bapak Ibu lampirkan aja dalam bentuk lampiran ya. Ini dia. Metode perskalaan dia pakai Likert 1 sampai 5 dari sangat sesuai, sangat tidak sesuai sampai sangat sesuai. Buat gitu, dia bilang buat 36 item. Blueprint tadi udah dijelaskan. Kemudian review item yang pertama pakai professional judgments, ini yang sama kayak yang pertama. Icon fee-nya itu harus kelihatan, professional judgment-nya itu berapa nilai icon fee-nya. Ingat di atas 0,5 baru dia dianggap valid ya. Untuk ukur professional judgment ini kan isi ya, konten validity-nya pakai professional judgment. Ya, harus dapat nanti rating skornya berapa nilai icon fee-nya. Oke, kemudian hasilnya kalau dia pakai proses modern test theory atau ART dalam hal ini Rush model itu ya, ini yang perlu dilaporkan hasilnya. Ini pertama dia ada 36 responden yang outlier. Ini dia berarti ada 100, ini contoh 144 responden, 36 item yang jumlahnya pertama adalah 63 outlier atau kurang tepat dengan model dibuang. Ini kurang tepat apa? Modelnya kan ada ya. Ini outfitnya ini nilai outfit mean square harus berada di antara 0,5 sampai 1,5. Outfit z-score ini -2 sampai +2. Jadi kalau ada
responden atau orang yang ngisi skala kita lebih dari sini, kita buang aja sampai ketemu rentangnya di sini. Ini point mean square-nya, mean correlation-nya ini 0,4 sampai 0,85 dan semuanya. Setelah dicermati dari skalogram diketahui ada 63 orang pola respon inkonsisten dan tidak wajar. Bila sudah terlihat pada tabel 3, mana tabel 3 nih enggak konsistennya gara-gara ini, lihat. Ini contoh ya, ada responden nomor 30, dia jawabnya 5 semua. Sekali 4 sama 3. Ini kan kalau di RAS dia bisa kelihatan ya, dia apa, sebenarnya bisa kelihatan juga dia di SPSS pun bisa nih kalau kelihatan. Ini bisa 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nah, ini juga kayak gini. Semua dia jawabnya 1 aja ini. 5, 5, 1, yang 5 semua. Ini dibuang yang kayak gini nih. Responden yang kayak gini kita singkirkan aja supaya nggak ngerusak hasilnya nanti. Ya. Ini item 1 ya. Ini item G3, item GS18. Ini cara jawabnya kayak gini. Nah, ini dibuang aja yang kayak gini supaya nggak ngerusak. Oke, kemudian sudah dapat outlier-nya dari 144 dibuang 63, tinggal berapa itu? Nah, beberapa dia dilakukan harus beberapa kali ya Bapak Ibu, enggak sekali ya. Jadi berulang-ulang sampai ketemu nih kan bahasanya nih ya. Jadi dilakukan ini ya, analisis data dilakukan beberapa kali sampai dapatkan sebuah item yang memenuhi indeks ketepatan built-in model. Fit ya, harus fit ya, sampai fit. Kalau ada perlu dibuang-buang, ada yang perlu diperbaiki gitu. Beberapa kali ini sampai dia lakukannya sampai 5 kali. 5 kali terakhir cuma tinggal 81 itemnya dari 36 item. Tinggal 20 item aja yang valid ya. Kira gitu sampai kayak gini. Dia caranya dieliminasi aja orangnya dulu pertama. Lalu kemudian itemnya 13 nggak sesuai itu apa? Ini ukuran yang tadi ini, mean square, z standarnya ini, point mean correlation-nya juga itu dicari semua. Kalau tidak sesuai, tidak berada dalam konteks ini dibuang. Nah gitu ya. Sebenarnya ini bisa dari Jamovi, bisa, cuman nggak terlalu mendalam. Kita lihat ini bisa lah mean square, odd square. Cuman kan kalau Jamovi dia cuma dapat nanti person reliability, nggak dapat item reliability. Jadi perlu kita pakai. Kalau saya sih lebih senang pakai Winstep. Cuman Winstep ini berbayar pula. Ya. Oke, ini kalau jawaban bisa lihat di Winstep bisa dapat. Nah ini dia. Rampungan hasil akhirnya gini, real base item. Ini indeks separasi ini strata. Nanti dia berhubungan misalnya 3,5 berarti dibagi 3 nih separasinya. Nah, misalnya gitu ya, tinggi sedang rendah. Rumisan strata ini ada rumusnya nanti dari indeks separasi ini 4,6. Rumisan strata berarti bolehlah 6 ini ya, 6 ya. Jadi bisa dipisahkan strata itemnya sampai 5 ya, 4,6 logi tertinggi ini, skor tertinggi maksudnya. Responden nih, pemisahan strata juga 4,5, bisa kita bagi orang-orang yang mengisi ini ke dalam 4 sampai 5 klasifikasi kira-kira gitu. Indeks separasi harus di atas 2 atau 1,5 ya, ini indeks separasi yang bagus. Alfa krombahnya sekian, row ini juga nanti bisa dapat di Winstep ya, itu harus dilaporkan. Ini nggak boleh, kalau ada di data ini tinggal copy aja. Inilah dia peta item respondennya, kira-kira gitu. Mana respondennya? Ini item, sebelah kanan ini item, yang A ini item ini respondennya ya. Kita bisa lihat bahwa item-item ini sebenarnya hampir semua item yang paling mudah mana? Ini item A18 bisa dijawab oleh semua responden. Artinya mudah sekali untuk disetujui oleh semua responden ini ya.
Nah, orang yang paling rendah apanya ya? Kalau tes prestasi kan paling rendah kemampuannya, paling rendah, paling sulit menyetujui item-item tuh ini orang 67 sama orang 86, ya kan? Ini artinya item-item ini mudah sekali dipahami. Nanti sebagian besar harusnya yang kalau dia untuk tes prestasi dia sama-sama tengah. Ini kan tengah nih ya, kalian ini tengah. Tes prestasi yang bagus tuh di sini juga, gini juga nih. Nggak mau dia. Nah, ini dia kalau tes prestasi deh gini. Tapi kalau item boleh lah gini ya. Posisinya dia hampir semua orang bisa menjawab tes ini. Tes yang bawah ini yang paling banyak disetujui. Yang paling boleh disetujui, tes item yang paling susah disetujui itu, ini paling mudah disetujui, ini ya, paling mudah disetujui, ini item yang paling payah disetujui, A6. Cuman kalau kita lihat respondennya ini, 50% responden bisa lah disetujui. Ini kan gitu ya, artinya kan gitu. Ini setengahnya responden, M ini. Ini. Nah, jadi sebenarnya item-itemnya nggak sulit-sulit, aman tuh dipahami. Itu apalagi sudah dilaporkan, ini perlu dilaporkan, ini semua ada di oke, nanti ujungnya ini ya misalnya item yang sesuai model ya kan, misalnya kan yang tingkat ini berdasarkan tingkat kesulitan ini ya, yang tingkat kesulitan paling tinggi ini L2, item L2, mana L2 tadi, A2 nih harusnya salah, yang ini ya, A2 nih paling susah, paling mudah kan A18 ya. Ada juga F13 yang tadi Pak. 13 atau 18 ini. L14. Ini juga udah. Ini L paling tinggi tadi L2 atau A2 tadi sudah juga dibagi-baginya. Sebagainya ya. Rentang peluasan bidang ini tentang ini ya, ini yang paling sulit disetujui, cuman ini tentang tingkat kesulitan ya, ini kan tentang apa tadi ya, tes verifikasi diri ya, tingkat kesulitan. Di bagian tingkat kesulitan, ini item yang paling susah disetujui. Di bagian ini item yang paling susah disetujui. Ingat aja ini bagian yang fit outfitnya kita bisa lihat di antara 0,5 sampai minus 0,5 sampai 1,5. Ini kan rentangnya semua di antara itu. Ini fit ya. Contoh itemnya. Kemudian hasil penghitungan rating scale dia buatkan kategorinya 1 sampai 5 ya, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju atau sesuai tadi. Nah, kita bisa cek kalau dari sini, ini bisa juga dilihat dari dari step tadi. Kalau makin tinggi pilihannya makin bagus nih kan, tinggi ini kan, ini kan rendah, paling rendah ke tinggi berarti sesuai ini pilihannya 1 sampai 5 bisa gitu, pilihannya 1 sampai 5 ya udah. Kemudian dia nambahin pakai daya, kalau saya sih nggak perlu ini kayaknya, daya correlated item total correlation ini nggak perlu kayaknya. Karena kita udah pakai ini, dia pakai CTT tiba-tiba kita pakai ARP tiba-tiba pakai lagi CTT-nya enggak, tapi fine, nggak ada masalah, cuman menurut saya nggak cocok aja. Diskusi nanti kita buat kesimpulannya bahwa item ini gitu kira-kira ya, item dari sini harus skala evaluasi diri dalam pengambil keputusan karir setelah terbukti memberikan hasil yang konsisten, bisa mengungkap konstruk psikologis yang sifatnya umum dimensi.
ini unidimensi, dia 3 dimensi, emang cuma dibuatnya dalam 1 dimensi gitu, dimasukkannya semua. Tapi masih konsisten, masih bisa dia. Ukuran unidimensinya apa? Ini tadi ukuran unidimensinya nih. Row variance explain-nya nggak boleh lebih besar daripada 45 kalau nggak salah gitu ya. First contrastnya nggak boleh lebih dari 15% gitu. Dan seterusnya, ini sih harus, yang kedua nih nggak boleh lebih dari 15%. Oke, itu kira-kira ada pertanyaan? Gampang kan? Gampang lagi sebenarnya. Kalau Bapak Ibu yang nggak paham, boleh kita buat janji di kampus. Boleh. Ya kan, yang nggak ngerti. Ini kita ada berapa orang? 33, Pak. 33. Kalau saya sih berharapnya ada yang ngerjain CTT yang kasus yang kemarin, ada ngerjain yang ini. Yang apa namanya ini? IRT RAS model ini. Jadi bagi 2 aja lah. Kontim aja bagi 2 atau saya aja yang nentuin. Kalau saya ganjil genap aja udah, nggak susah-susah. Ganjil pakai CTT, genap pakai RAS model supaya dapat inilah. Ya, terima tantangan nggak nih? Ganjil CTT, genap IRT bukan ibu rumah tangga ya, IRT. Dia bilangnya IRT aja, kalau IRT nggak enak bilangnya, ibu rumah tangga kesan. IRT gitu aja ya. Modern test teori ya. Yang ganjil pakai CTT, yang genap pakai RAS model. Pak, sebenarnya saya masih bingung, Pak. Yang RAS model itu, kalau misalnya menggunakan item-item yang saya buat, kan saya buatnya kecerdasan emosi. Itu juga bisa, Pak, menggunakan RAS model itu? Bisa lah. Ya kan cuma cara analisis data aja. Oh gitu. Iya, dua-dua itu bisa. Nggak ada masalah kita pakai. Dua-dua pun kita coba dua-dua kalau pengen tahu. Bisa. Berarti sebenarnya nggak susah, Pak, gitu? Nggak lama ada yang susah. Nggak ada yang susah loh. Yang susah tuh kalau kita nggak mau coba aja, susah deh jadi. Iya ya, Pak. Susah di awal sih nggak wajar lah. Karena juga pertama kali belajar susah. Sama kayak naik sepeda, jatuh-jatuh ya. Lama-lama kan bisa. Kalau nggak pernah naik sepeda nggak pandai-pandai lah. Naik sepeda ya kan? Kan gitu aja ya belajar itu. Iya, Pak, bener, Pak. Karena ada teori belajar, Bapak Ibu kan psikolog ini semua kan. Jadi kan ngerti lah gitu-gitu. Teori-teori kayak gitu aja ya kan. Jalan-jalan psikolog ini. Oke? Jadi Pak, kalau misalkan dalam item itu setelah dianalisa, contoh dia kan setiap aspek itu harus mewakili kan Pak, harus ada item yang valid. Ya. Misalnya ada 4 aspek, kalau misalkan di salah satu aspek itu semua itemnya gugur, itu gimana Pak? Ya dicoba lagi, ambil lagi datanya. Pertama gini, kita cek kenapa dia gugur. Kita cek, bisa jadi kita kan namanya menganalisis item ini, kita tahu, kita analisis item, kita cek gitu kan, apakah soalnya atau pertanyaan itu susah dipahami orang. Nah, itu dulu. Kalau susah dipahami orang, berarti kita ganti pertanyaannya, kita ganti, jangan dibuang. Kalau dibuang nanti nggak sesuai teori kan. Sementara kita konfirmasi teori. Kalau nggak sesuai, udah berulang-ulang nggak sesuai, udah laporkan aja kayak gitu. Mau gimana lagi bilangnya kan. Jadi sebenarnya saya udah bilang kan, bahwa kita ini fit model sama kayak dua-dua kan kita mau ngefitkan model nih, baik CTT maupun IRT ya kan. Apakah model empiriknya sesuai sama model teoritiknya? Sebenarnya gitu aja. Sama kayak seorang insinyur bangun jembatan, apakah jembatan yang dibangun itu sudah sesuai sama gambar yang dibuatnya? Itu aja ya tujuannya. Jangan melenceng kali. Nanti kalau melenceng itu kan
nggak bagus ya kan. Misalnya gambarnya jembatannya panjangnya misalnya 10 km, yang jadi cuma 5 km kan nggak fit ya. Gitulah kira-kira. Kita ngefitkan data di lapangan yang kita ambil datanya sama teori yang kita pakai, fit nggak modelnya, kira-kira gitu aja. Makanya ada TLI untuk ngefitkannya itu ya kan. Ada indikator fitnessnya, indikator fitnya itu. Paham? Bapak Ibu sendiri ya, jangan disubkontrakkan sama orang. Ini kadang-kadang anak-anak master, anak doktor suka kali ngusuk-ngusuk kerjaan sama orang lain. Jadi nggak pinter-pinter. Ya, jangan ya, kerjain sendiri aja. Jadi salah satu kemampuan psikolog yang harus bisa adalah dia harus paham tentang psikometri. Nggak pun pinter ahli, nggak ada di psikometri, jadi paham tentang psikometri. Kalau Anda nggak paham psikometri, nggak bisa bilang psikolog lah. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya, jangan disub-subkan sama kerjainnya sendiri, pelan-pelan belajar bisa. Kalau nggak ngerti saya bisa dijumpai di kampus, tapi kalau mau ketemu udah matang lah apa yang mau ditanya. Jangan nanti Pak ini gimana dari awal, capek lah kuliah dari awal lagi lah kalau kayak gitu ya kan. Dari ini aja, dari yang apa yang nggak ngertinya gitu, gimana udah nyoba sendiri nggak bisa, baru panggil. Kalau belum nyoba, baru mulai nyoba tanya kacau lah. Jelasin dari awal lagi ya. Oke? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kalau misalnya Pak di dalam satu aspek itu cuma ada satu gitu, kita tetap lanjut aja, kita buang yang gugur atau kita biarin aja atau gimana Pak? Lebih baiknya Pak? Baiknya satu indikator itu minimal tuh 2 atau 3 lah. Satu indikator tuh 3 item. Satu indikator atau satu aspek lah, misalnya aspeknya langsung item misalnya 3 lah. Kalau misalnya aspeknya ada 2 tapi indikatornya masing-masing item ada 2, masing-masing 2 kan, berarti 2, 2, 4 gitu kan. Berarti 2 di sini ya 3 lah minimal indikator perilakunya. Kan kita ingat tes psikologi nggak boleh langsung ukur, nggak boleh langsung nanya gitu kan. Dia kan laten dia, nggak nampak dia. Berarti untuk hasil yang lebih optimal apa kita ambil lagi aja Pak, data aja Pak? Terus sebenarnya gini, atau gimana Pak? Data yang udah itu kita cek. Kenapa ini itemnya gugur? Kita cek dulu. Itu sebenarnya kita cek kata-katanya. Paham nggak orang dengan kata-kata kayak gini? Nah ya, kalau paham, kalau kayaknya kata-katanya kurang pas gitu kan. Jadi orang bisa bias jawabnya, ambigu kata-katanya. Coba kita perbaiki dulu. Ada modelnya gitu, ada model diperbaiki, udah siap. Ada kayak gitu memang. Ada yang memang udah diperbaiki, diambil lagi datanya. Mau yang mana, yang mau gampang tuh susah, terserah aja sih. Sebenarnya kalau mau bagus-bagus lagi diperbaiki, coba lagi. Sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk belajar nggak apa-apa. Misalnya, oh ini yang artinya ini harus diperbaiki, udah nggak apa-apa. Ini belajar kan, namanya salah ya. Ya sekarang inilah perlunya salah. Kalau nanti salah nggak bisa lagi. Kalau jadi psikolog nggak boleh salah lagi. Kalau sekarang boleh salah. Kalau jadi profesional nggak boleh lagi salah sikit-sikit aja kan, fatal. Nggak apa, nanti coba kalian kerjain aja. Kalaupun hasilnya nggak seperti yang diharapkan, fine. Penting Bapak Ibu paham bagaimana prosedur melakukan konstruksi ukur dengan berbagai, dengan 2 metode besar itulah ya. Classical test theory sama apa tadi, IRT tadi. Ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu ini nggak di Medan semua ya? Lagi tadi mana-mana kayaknya. Nah, repotnya ini kalau kayak gini. Apalagi kuliah kayak gini ya kan. Kuliah gini ini kalau nggak ketemu udahlah, kayak mana cara nyambungnya ya kan. Ini kuliah yang skill dia. Kalau skill itu harus kita, kalau orang tuh asahnya orang sama orang, nah, kira-kira gitu. Jadi pemahaman kita sama orang tuh lebih ketemu enak. Yang betul juga yang harus ketemu langsung. Paham?
Kalau ada waktu, misalnya minggu depan Bapak Ibu mau belajar tentang apa saya bilang, Winstep boleh, minggu depan boleh saya masuk lagi sebentar kalau Bapak Ibu mau. Nanti saya kasih tahu gimana keluarnya angka-angka yang tadi yang di jurnal tadi itu. Bisa. Ya. Minggu depan tapi. Pak, izin bertanya, Pak, kalau misalnya mau ketemu di kampus, Bapak ada di kampus jam berapa, Pak? Ini susah nih orang ini. Tanya aja lah nanti di apa aja. Oh, berarti saya ini ya, Pak, tanya gitu. Tanya Pak, Pastikan. Bang, saya mau kalian Bang saya mau ketemu misalnya ya. Nanya tentang ini. Nah, jadi, ya di mana? Kita carilah sela-sela kesibukan saya yang sangat luar biasa. Nah, Baik, Pak. ya, makanya saya bilang nanyanya harus sudah dicoba-coba dulu, jangan dari basic kali nanya. Ya, bisa kalau nggak basic nanya cepat tuh, cocok dah. Pokoknya saya bersedia lah untuk tanya gitu. Cuman jangan lama-lama kali ya, harus waktu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, udah azan, saya kira cukup dulu lah ya. Jadi ini sekarang ini sebenarnya nggak ada kuliah lagi kita, buat laporan aja.